Kalau kita masih kuat iman, kita pasti bisa menahan, yang penting sih gimana caranya kita pintar-pintar milih teman. Karena Mhm. emang bener, teman itu juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Halo sahabat KTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Madura Podcast. Kali ini bareng aku, Ida Susanti, yang tentunya bakal nemenin sahabat KTV selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini ada yang seru nih sahabat KTV, dimana kita bakal ngebahas tentang sosok seorang selebgram gitu. Siapa sih sekarang yang nggak tahu sama yang namanya selebgram? Dan pasti sahabat KTV di sini ada, dan tentunya aku yakin banyak dong yang mau jadi selebgram. Karena kalau dari pandangannya nih, selebgram itu pasti hidupnya seneng terus gitu gak sih? Keren, terus cantik, ganteng, dan mungkin bisa dapat endorse dari mana-mana. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini udah hadir bersama kita semua di sini di studio di Madura Podcast, Kak Novita Trikartikasari yang akrab disapa Kak Novi. Nah, jadi Kak Novi ini adalah salah satu mahasiswa di IAIN Madura semester 7, ya Iya, Kak? betul. Dan beliau ini juga menjadi salah satu selebgram hits di Madura, khususnya di Pamekasan. Dan untuk itu Kak Novi di sini terima kasih tentunya sudah hadir di Madura Podcast memenuhi panggilan kita ya. Iya, sama-sama. Dan untuk itu mungkin bisa langsung saja nih Kak Novi, kita bincang santai gitu mengenai gimana sih awal mulanya Kak Novi di sini bisa menjadi seorang selebgram gitu. Iya, sebelumnya sih aku nggak pernah nyangka sih ada di titik seperti ini. Awalnya tuh aku cuman iseng main sosmed aja dan cuman buat seru-seruan aja. Dan dulu tuh followersku juga masih dikit banget karena aku juga suka banget sama yang namanya sosmed, suka foto dan suka bikin video-video gitu. Jadi aku tekunin lah kayak bikin konten-konten, dan juga aku kayak aktif banget di sosial media dengan cara foto, terus juga bikin video kayak aku lagi makan ya aku videoin kayak gitu sih, sehingga aku berada di titik sampai sekarang ini gitu. Oke, jadi awalnya itu Kak Novi di sini kayak iseng-iseng gitu ya, Iya. karena emang kesukaannya ya kalau cewek selfie Iya. gitu, foto-foto makanan. Nah, mungkin pertama kalinya nih itu apa sih yang datang kayak endorse gitu? Mungkin dari pas Kak Novi nge-review apa makanan gitu. Iya, waktu itu pertama kali aku di endorse itu waktu aku lagi disuruh endorse makanan, sama juga endorse kecantikan, Oke. kayak serum kayak gitu sih. Itu pertama kali aku nerima endorse kayak gitu. Oke. Jadi setelah itu mulai banyak endorse gitu ya, Iya. berdatangan, terus juga mungkin nambah followers Iya, gitu gak betul. sih? Nah, untuk itu di sini sahabat KTV pastinya juga pengen tahu dong Kak Novi kayak perbedaan gitu setelah menjadi seorang selebgram yang tentunya harus menjaga image gitu ya di sosial media, sama Kak Novi sebelum menjadi selebgram gitu. Apa sih perbedaannya gitu? Perbedaannya benar-benar sangat beda sih sama aku yang dulu sama aku yang sekarang. Karena untuk menjadi seorang selebgram itu benar-benar gak mudah. Karena dengan banyak omongan orang juga, Iya. statement orang kalau selebgram itu harus jadi benar-benar harus jadi sempurna lah. Karena kan kebanyakan jadi orang selebgram itu nggak mudah dengan banyaknya menjudge orang. Oh apa sih oh ini loh selebgram kayak gitulah intinya. Jadi perbedaan aku yang dulu tuh, aku yang sekarang harus benar-benar ngejaga penampilan juga. Iya. Tapi aku juga nggak terlalu fokus sama penampilan, jadi aku lebih ke apa adanya aku gitu. Iya. Jadi nggak terlalu mementingkan omongan orang aja sih itu. Jadi tetap jadi diri sendiri Iya, ya Kak. betul. Nah, ngomong-ngomong tentang perbedaan juga nih, mungkin ada nih tantangan dari segi lingkungan mungkin ketika Kak Novi ini mendadak jadi selebgram gitu. Gimana? Iya, Dari betul. kampus di kampus mungkin gimana, kayak banyak teman-teman yang tiba-tiba kenal dan hal lain pasti ada lah ya Kak. Iya. Sebenarnya sih menjadi seorang selebgram itu ada sisi positif sama sisi negatifnya. Sisi positifnya kita dikenal banyak orang, dan sisi negatifnya mungkin omongan orang, oh selebgram pasti harus spek
spek apa tuh namanya, spek sempurna lah kayak gitu kan. Jadi ya kita gimana caranya kita bisa menempatkan diri kita ke masyarakat sekitar, segitu aja sih. Oke, kalau dari keluarga sendiri nih gimana tanggapannya Kak? Kalau dulu sih aku gak terlalu terbuka sama orang tua tentang aku yang sekarang gitu, sehingga kalau aku keluar dulu tuh jarang dibolehin. Tapi karena aku udah berani speak up kalau aku tuh juga nerima endorsan, dan aku kan juga bisa dari nerima endorsan aku dapat uang sendiri kan ya, otomatis orang tua tuh kayak sedikit bangga, dan juga orang tua tuh kayak ngizinin setiap aku pamit mau nerima endorse kayak gitu sih, sehingga ya fine aja, orang tua malah seneng gitu aja sih. Oke, jadi kesibukannya setelah menjadi selebgram nih, siapa tahu ya sahabat KTV gitu, nanti ada yang tiba-tiba jadi seleb, followersnya naik gitu drastis. Nah, untuk menjadi selebgram itu kesibukannya apa aja sih Kak? Buat video dan harus gimana gitu dan? Iya, kalau jadi seorang selebgram itu tantangannya bener-bener harus gak boleh gak boleh mager. Karena kita itu kalau kita jarang bikin konten aja, pengikut kita mungkin bakal turun, dan juga despernya juga bakal turun. Seperti aku yang sekarang, karena aku kan juga mempunyai kesibukan bukan cuma di sosial media, aku juga punya kesibukan karena aku sekarang statusnya semester akhir. Jadi akhir-akhir ini aku jarang banget buat konten, sehingga kayak ada orang yang mau endorse juga aku tolak dulu, karena aku mau fokus aja sama pendidikan dulu. Karena menurut aku pendidikan nomor 1 sih. Iya, pendidikan nomor 1 tentunya. Jadi ketika sekarang ya udah nurun followers gitu, tapi emang hidup itu kan pilihan ya Kak. Nah, mungkin Kak Novita nih sendiri ada rencana lagi ya setelah lulus kuliah, mungkin mau fokus lagi di selebgram atau gimana nih Kak? Bukan cuman abis kuliah sih mau fokus, mungkin karena aku juga udah sedikit hilang bebannya karena udah sempro juga, mungkin aku akhir-akhir ini bakal lebih giat lagi bikin konten sih. Oke, bakal lebih giat lagi ya. Nah, dan juga tantangan yang dihadapi seorang selebgram gitu ya, gak segampang atau ternyata gak semudah itu gitu loh. Kayak emang orang yang ada di sosial media mungkin emang harus selalu menjaga dirinya untuk tetap ceria gitu ya Kak. Padahal di kehidupan aslinya gak gitu. Iya, betul. Nah, dan suka dukanya aja nih, mungkin lebih ke sharing session gitu sih Kak. Kayak suka dukanya menjadi seorang selebgram gitu, apalagi di Madura nih ya, di Madura gitu. Gimana nih Kak? Sukanya ya kita bisa dapat teman banyak, relasi juga semakin nambah gitu ya. Untuk dukanya mungkin karena kita jadi seorang selebgram kan story tuh harus titik-titik ya. Jadi story tuh banyak. Jadi tuh orang di sekitarku kayak pasti selebgram. Kalau makan tuh harus difoto dulu kayak gitu. Jadi anggapan orang jadi selebgram itu ya ribet kayak gitu. Padahal menurut aku sih aku lebih suka yang kayak gitu loh. Kayak bikin story titik-titik tuh kayak seru aja. Apalagi kalau storynya nggak ada kosongan gitu, kayak kepikiran aku buat story apa lagi ya kayak gitu. Malah lebih seru story titik-titik sih, banyak kayak lebih gitu. Seru. Iya, emang kalau lebih gak dengar omongan orang tuh gak ada habisnya sih Kak. Jadi lebih baik tuh kita jadi diri kita sendiri aja gitu. Toh juga meskipun temen-temen nih banyak kan yang emang kayak orang biasa aja yang bukan selebgram suka foto-foto makanan, terus ya kenapa enggak gitu. Kalau apalagi dapet cuan gitu ya, bisa meringankan atau mengurangi beban orang tua gitu sih. Nah, untuk Kak Novi di sini juga aku dan juga sahabat KTV tentunya pengen tahu nih Kak Novi tuh kalau kayak apanya ya, kayak bukan pendapatan sih, lebih ke gimana sih caranya mengupgrade gitu, caranya mengupgrade dari yang kita masih kayak selebgram di ranah kayak cuman dikenal sama orang-orang Madura sampai nanti bisa jadi kayak di endorse produk-produk nasional gitu Kak. Gimana nih caranya kita naikin viewers gitu, mungkin ada tips dari Kak Novi? Untuk tips sih mungkin karena aku juga masih belum dikenal sama banyak orang di luaran sana ya. Tapi menurut aku kita tuh benar-benar harus
fokus, kita harus bikin konten setiap harinya, dan kita juga benar-benar harus kreatif gitu sih. Karena menjadi selebgram itu benar-benar nggak mudah. Kita nggak buat konten sehari aja tuh kayak wow, semakin kayak nurun aja gitu loh. Apalagi nggak bikin konten selama sebulan 2 bulan, itu udah semakin redup kayaknya deh. Itu aja. Jadi benar-benar ilangin rasa mager sih. Ilangin rasa mager gitu ya, apalagi juga masih muda. Tapi Kak Novi di sini hebat banget loh, di samping jadi mahasiswi gitu ya, apalagi sekarang deadline kuliahnya juga mulus gitu, semester 7 udah mulai fokus skripsi, tapi juga di dunia itu selebgram. Karena Kak di sini ya, menurut aku banyak toh anak-anak muda sekarang gitu ya yang pengen gitu, kayak kalau lihat di TikTok hidupnya TikToker, selebgram tuh kayak enak banget gitu loh, dapat gaji apa-apa, dan tentunya ternyata itu gak mudah. Nah mungkin ada nih kayak rekomendasi atau Kak Novi sendiri bisa ngasih motivasi buat sahabat KTV buat gak mager, dan tentunya untuk mengupgrade diri gitu, kayak setara antara pendidikan dan juga dari segi dirinya sendiri untuk mendapat penghasilan di usia muda lah gitu. Jadi untuk kita tuh biar kita bisa mengupgrade diri ya, yang pertama ya kita harus ilangin rasa mager, rasa malas. Karena kalau kita udah mager, udah malas, itu mungkin kita akan merubah hidup kita dari yang kita tinggi malah semakin rendah gitu. Karena rasa mager itu memang benar-benar susah untuk kita lawan gitu. Karena aku juga ngerasa aku tuh banyak magernya daripada aku banyak semangatnya. Tapi karena aku inget lagi tujuan aku juga punya wishlist yang banyak yang harus benar-benar aku tercapai di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa bikin aku semakin semangat untuk bisa bikin konten dan untuk setara sama pendidikan aku juga. Jadi gak melulu soal sosial media, tetapi juga memikirkan tentang pendidikan, karena menurut aku pendidikan juga sangat penting gitu sih. Jadi kembali ke niatnya diri sendiri gitu ya. Nah di sini apakah seorang Kak Novi nih kayak teratur banget gak sih hidupnya? Soalnya kalau aku sendiri nih Kak, kadang kalau mau kayak ngelihat udah hari besok banyak kesibukan tuh harus di list, dan itu pun nanti ada yang ke skip gitu loh. Untuk Kak Novi sendiri mungkin tiap harinya harus bikin apa, to do list and then to do not to do list. Kalau aku sih enggak seribet itu, karena aku lebih ke santai. Jadi kalau semisal kayak ada yang mau datang endorse ke aku, ya kadang kalau aku enggak terlalu sibuk ya aku terima. Tapi kalau aku bener-bener lagi fokus sama satu titik, aku skip dulu gitu. Maaf, aku gak bisa dulu kayak gitu. Oke, tapi itu gak mempengaruhi gitu Mbak sama kayak image-nya dari Instagramnya kakak gitu, kalau sering nolak endorse itu gimana? Bukan kita yang image kita jadi jelek, enggak sih. Karena setiap orang itu kan pasti mempunyai kesibukan masing-masing, dan juga pasti mereka bakal ngerti juga, oh ternyata masih belum bisa, kayak gitu sih. Oke, jadi ternyata kalau orang-orang mau endorse itu gak sekejam kayak netizen yang lihat itu Mbak. Tuh kalau netizen tuh sering kan kayak cuma lihat sekilas nanti bisa jadi. Nah mungkin itu juga sih yang bikin aku penasaran Kak Novi, dari segi komentar-komentar mungkin di Instagram, pernah gak sih Kak Novi di sini ngerasa down gitu karena komentar, atau ada yang malah bikin semangat gitu Kak? Mungkin aku pernah bikin konten bareng sama mbakku, dan itu kontennya mungkin sangat sensitif ke keluarga Instagram. Tetapi menurut aku itu cuman buat lucu-lucuan aja. Jadi ketika aku sudah postingan video yang aku buat konten itu sama mbakku, malah mereka tuh sering banyak yang ngomentari negatif kayak gitu. Jadi itu pertama kali aku juga dikomentarin negatif. Jadi aku kayak ngerasa down dan pengen ngapus postingan itu. Tetapi kembali lagi, ini kan cuma buat seru-seruan aja, kenapa aku harus ngikutin kata orang gitu. Bener. Jadi ya udah, ini malah bikin aku semakin semangat buat bikin konten lagi, kayak gitu aja sih. Jadi itu yang konten sama mbaknya gitu diterusin, dan akhirnya netizen bodo amat atau gimana tuh Mbak? Kalau kayak gitu sih menurut aku bodo amat sih. Karena juga aku udah jarang bikin konten, jadi ya udah itu aja. Oke, jadi kalau dari segi pertemanan gitu, Mbak, kalau Kak Novi sendiri di sini sering gitu ya kayak kumpul sesama selebgram gitu, buat sering gak sih kayak
kalau jadi selebgram tuh emang harus banyak diskusi tentang sharing pengalaman biar nambah apa sih value gitu di Instagram, atau ada gak sih kayak gitunya, Mbak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Cuman kita tuh kalau semisal dipertemukan satu job, baru kita sharing-sharing kayak gitu aja sih. Kalau semisal kita nggak ada job terus kita kumpul bahas tentang kesibukan masing-masing, itu nggak ada sih. Oke, jadi kalau kayak job gitu sama endorse, Kak Novi di sini emang diem aja terus endorse tuh datang atau harus gimana sih, Mbak? Aku juga penasaran gitu. Gimana sih caranya? Soalnya aku lihat di IG-nya Kak Novi tuh juga kadang jadi kayak konser gitu ya, kayak panitianya gitu. Iya, itu datang sendiri sih. Kayak nanya wishlist aku berapa, terus kesibukannya juga apa, kayak gitu sih. Oke, jadi untuk price list gitu ya, untuk price listnya Kak Novi sendiri. Oke, sebelum itu Kak Novi ini kayak jadi selebgram gitu di umur berapa sih, Kak? Waktu aku pas kuliah sih. Emang kuliah ya? Pas kuliah. Di semester awal? Di semester awal itu masih belum terlalu naik. Terus karena aku sering bikin konten juga di semester 4 atau semester 3 gitu, aku juga fokusin di bidang jadi sosmed fokus itu, gitu iya. ya. Tapi awalnya tuh gak ngeganggu kuliahnya kakak ta? Enggak sih, enggak terlalu keganggu karena waktu maba kan masih enggak terlalu sibuk ya. Jadi enggak sih, menurut aku fan-fan aja. Jadi dibuat senang-senang aja, keseruan aja, dan kesibukan buat buat ngeluangin waktu luang aku aja sih gitu. Oke, jadi Kak Novi di sini gak terlalu gimana ya, kayak ngalir aja gitu. Kalau rezeki pasti datang ya, mungkin betul. Gitu. Kayak prinsipnya Kak Novi di sini. Nah, untuk itu mungkin bisa ada lagi yang mau di-share ke sahabat KTV mungkin Kak, tentang selebgram gitu. Gimana sih? Mungkin Kak Novi pengen mengajak teman-teman, karena kan di era ini tentunya ya, kayak sosial media tuh benar-benar berpengaruh banget, dimana sampai tuh pas TikTok punya shop gitu ya, ada yang namanya TikTok Shop, sampai ada banyak kayak masyarakat gitu yang punya toko offline yang memberontak dan akhirnya sampai sekarang tutup lagi. Nah, mungkin Kak Novi di sini pastinya lebih tahu dong gimana gitu, kayak kita harus berperilaku di sosial media gitu, Kak. Iya, mungkin kebanyakan dari teman-teman aku tuh kayak menganggap selebgram itu kayak big story-nya titik-titik itu alay. Jadi aku nganggapnya itu malah seru banget gitu loh. Jadi buat teman-teman nih yang postingannya itu terlalu pengen estetik gitu kan, kebanyakannya postingannya cuma satu, terus story-nya cuma satu. Kadang jarang bikin story biar dianggap dia itu estetik. Padahal menurut aku sih, kalau kita terjun di sosial media dan kita bisa mendapatkan pendapatan yang mungkin kita nggak bisa bayangkan gitu loh. Jadi dibuat seru-seru dan dibuat jadi hobi aja sih, kayak gitu. Banyak keuntungan gitu karena ya, menurut aku main di sosial media itu banyak banget hal-hal positif yang kita dapetin. Contohnya seperti relasi kita semakin banyak, kita juga dikenal sama orang-orang, dan kita juga mendapatkan sisi-sisi positif lainnya seperti itu. Ya, karena untuk relasi tentunya gak harus kita ketemu dulu ya Mbak sama orangnya, cukup ketika kita main di Instagram mungkin juga kayak dapat endorse, terus sama-sama dapat endorse sama selebgram lainnya. Nah, untuk itu cukup ya mungkin tentang perselebgraman ini ya Kak Novi. Kayaknya sahabat KTV juga udah mulai termotivasi nih buat lebih fokus gitu ya. Karena tentunya pada hakikatnya memang kayak lebih ke cewek juga nih emang suka gitu ya, kayak foto-foto, bikin video estetik. Cuman kitanya aja yang kadang mager gitu buat mengupgrade diri kita, buat di kita nanti lebih menarik gitu di mata orang-orang, sehingga nanti bisa menarik orang-orang untuk mengendorse kita. Tentunya itu bisa sahabat KTV. Untuk itu Kak Novi, selanjutnya nih kita bincang-bincang soal bagaimana menjadi perempuan gitu, untuk menghilangkan stereotip yang katanya perempuan itu cuman ada di kasur, dapur, sama sumur tuh. Gimana tanggapannya Kak Novi sendiri? Iya. Setelah kan kayak udah jadi wanita karir gitu loh.
Kebanyakan emang banyak sekali statement itu muncul dan didengar oleh telinga kita pasti. masing-masing. Karena sebagian perempuan memang kodratnya emang di situ, tetapi bukan kemungkinannya kita nggak bisa untuk bekerja, kita nggak bisa pergi ke ranah-ranah sosial, kita nggak bisa sosialisasi. Itu salah besar. Karena menurut aku pendidikan itu memang sangat penting. Mungkin menurut orang-orang tua atau orang-orang awam emang benar perempuan itu kodratnya di kasur, dapur, sumur. Iya. Emang benar, tetapi kita harus bisa merubah statement orang-orang yang menganggap itu semua benar-benar kita nggak punya kesempatan untuk mengambil kesempatan pendidikan seperti itu. Karena menurut aku ya pendidikan itu sangat penting, karena apalagi kita seorang perempuan, kita bakal mempunyai peradaban atau kita akan melahirkan peradaban baru, generasi. Gitu ya. Seperti halnya kita akan mempunyai anak, otomatis kan anak kita pasti dididik oleh kita sendiri sebagai ibu, karena pendidikan pertama itu ya pasti ibu gitu. Kalau kita nggak bisa punya skill dalam pendidikan, apa yang mau kita ajarkan kepada anak kita? Seperti itu sih. Gitu. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kita harus bisa mengubah mindset orang-orang yang menganggap bahwasanya perempuan itu cuma di kasur, sumur, dapur, itu sih. Oke, tapi gak bisa dipungkiri juga ya Mbak, seorang wanita juga harus tahu gitu masalah kayak masak, karena emang kodratnya wanita sendiri. Nah, untuk itu mungkin dari perbincangan tadi mengenai kasur, sumur, dan juga dapur yang emang selalu melekat gitu pada diri wanita. Dan kalau Kak Novi sendiri nih, mungkin ada dari lingkungan sekitar itu mendukung gak sih sama karirnya Kak Novi sekarang? Kadang kan kalau kayak orang-orang yang ya orang tua kita ya gitu yang masih belum tahu sama sosial media, ngapain sih kayak bikin-bikin konten, sering foto kayak gak jelas gitu. Gimana tuh Kak Novi cara menghadapinya? Tapi alhamdulillahnya sih aku berada di lingkungan yang gak toksik sih. Orang tua aku juga mendukung aku dalam karir aku dan juga bahkan nge-support aku. Tapi kalau kita berada di lingkungan seperti itu, gimana pinternya kita bisa mengambil hati dari seorang orang tua kita, agar mereka paham bahwasanya kita ini bukan cuma buat main-main, tapi kita ini juga mengasah skill kita masing-masing. Karena kan setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing kan. Jadi mungkin kelebihannya kita bisa mengatur di sosial media seperti itu. Mengatur di sosial media gitu ya. Karena tentunya kayak di sosial media itu bakal menjadi sorotan gitu ya Kak Novi. Nah, aku lupa nih Kak Novi, kayak tadi kembali ke perbincangan tentang sesama selebgram gitu ya. Gimana sih caranya Kak Novi itu menghindari gitu kayak pergaulan-pergaulan negatif nih? Tentunya ada kan kadang tuh Kak Novi. Gimana tuh caranya Kak Novi menghindari kayak perlakuan atau perkumpulan negatif yang kadang kayak Kak Novi sendiri bisa nih terjerumus gitu. Pernah gak sih Kak Novi? Kalau kayak gitu sih itu tergantung dirinya kita masing-masing ya. Kalau kita masih kuat iman, kita pasti bisa menahan. Yang penting sih gimana caranya kita pintar-pintar milih teman. Karena emang benar teman itu juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita salah pilih teman, maka kita akan terjerumus ke dalam hal yang benar-benar akan merusak masa depan kita. Seperti itu. Jadi harus pintar-pintar cari teman, pintar-pintar cari pasangan juga kan Novi, biar nggak ngehalangin karir kita gitu. Betul. Oke, betul. Dan untuk itu mungkin ada lagi nih yang bakal Kak Novi sampaikan ke sahabat KTV gitu, mungkin pesan gitu buat para perempuan biar semangat, gak cuman down karena perkataan-perkataan masyarakat sekitar. Ya, jadi buat kalian yang nonton YouTube ini, kalau kita menjadi seorang perempuan tuh benar-benar harus bisa berdiri di kaki sendiri, emang kayak gitu. Karena menjadi seorang perempuan itu memang gak mudah, dan kalau bisa sih kita harus bisa mengubah mindset orang-orang awam tentang perempuan yang cuman kerjanya di rumah. Apalagi mungkin masyarakat awam tuh banyak yang mengira perempuan itu gak apa sih gunanya pendidikan, apa sih gunanya kuliah, otomatis ujung-ujungnya bakal di rumah. Kita harus bisa merubah mindset orang seperti itu. Karena gak semuanya orang yang berpendidikan itu gak bisa tinggal di rumah, dan kita juga bisa mempunyai
apa yang namanya dengan kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu ya kita bisa menempatkan diri di sosial dan juga bisa menempatkan diri di rumah. Jadi gitu. Iya, berbicara tentang kesetaraan gender juga ya Mbak, karena harus kita ketahui bersama dan edukasi ini tentunya sangat penting gitu, dimana kesetaraan gender ini sangat harus perlu diterapkan gitu, yang dimana kalau kayak mengurus di rumah, mengurus anak itu bukanlah kodrat seorang wanita gitu ya, Betul. dan itu harus dikerjakan bersama-sama tentunya. Dan kita juga sebagai generasi muda tentu harus mengubah mindset kita, mengubah mindset kita, dan juga harus membuktikan kepada orang-orang sekitar kita bahwa dari generasi kita ke generasi selanjutnya itu harus ada yang namanya keadilan gender. Karena menurut aku sendiri, keadilan gender di sini kadang nggak melulu ke perempuan gitu. Ada kadang juga yang namanya cowok nggak boleh nangis gitu. Itu juga kesetaraan gender loh. Padahal kita tuh sama-sama manusia. Jadi tentunya di dunia ini kita juga harus saling menghargai gitu ya Kak. Iya, betul. Nah, untuk itu mungkin sahabat KTV, akhirnya kita udah berbincang ya beberapa menit tadi bersama Kak Novita Trikartikasari sebagai seorang selebgram di sosial media tentunya. Dan tadi juga dipaparkan oleh Kak Novi suka dukanya nih menjadi selebgram. Dan ternyata kuncinya seorang selebgram itu cuma satu, jangan mager gitu. Nah, jadi buat sahabat KTV nih dimanapun Anda berada, tentunya ayo dong jangan mager demi masa depan kita. Dan khususnya buat perempuan, kalian harus bisa membuktikan kalau perempuan itu gak cuma di kasur, sumur, dan dapur. Mari sesama perempuan saling menguatkan dan saling menghargai. Untuk itu mungkin hanya itu ya percakapan atau diskusi kecil kita pada siang hari ini. Tentunya terima kasih banyak buat Kak Novi yang udah bersedia hadir dan mau berdiskusi di Madura Podcast kali ini. Dan untuk itu sahabat KTV, jangan lupa setiap harinya untuk tetap stay tune di YouTube KTV, karena tentunya di Podcast Madura bakal juga selalu nemenin sahabat KTV untuk membahas isu-isu terkini dan juga tips-tips menarik lainnya. Untuk itu sampai jumpa lain kali dan see you.